Apa sih gangguan kepribadian? Ya, jadi gangguan kepribadian ini yaitu menggambarkan suatu penyakit mental. Ya, ini cara berpikir, kemudian sosialisasi dengan orang, dan juga memahami situasi, ya ini bisa nggak berfungsi dengan baik. Kondisi ini bisa menyebabkan masalah ya ketika bersosialisasi dengan orang, ya aktivitas sehari-hari, ya baik misalkan di sekolah, tempat kerja, ya ataupun di lingkungan. Jadi ada beberapa tanda ataupun ciri ya seseorang mengalami gangguan kepribadian yang jarang diketahui ataupun jarang disadari. Yang pertama itu ingin menjadi pusat perhatian. Ya ini biasanya orang menyebutnya banyak drama. Ya misalkan orang tersebut ya emosionalnya ini nggak stabil ataupun emosional. Misalkan dia lebih dramatis, ya lebih provokatif, ya kemudian lebih mudah dihasut ya, ataupun lebih mudah dipengaruhi. Ya ini tujuannya dia supaya menjadi pusat perhatian. Ya jadi dia lebih ingin diperhatikan. Ya misalkan ya bisa jadi ketika dia berbicara, ya ketika dia berpenampilan misalkan, ya, ataupun ketika dia bersosialisasi. Apalagi emosi dia bisa cepat berubah. Kedua, kepercayaan diri yang rendah. Orang yang memiliki kepercayaan diri yang rendah, ya biasanya dia membutuhkan orang lain ya untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. Misalkan dia senang dipuji-puji dulu ya, ataupun senang dia dikasih perhatian, ya baru dia lebih percaya diri. Bahkan ya mereka sering meluangkan ya perasaan dan pikirannya ini melalui amarah ya ataupun ya lebih emosional. Ketiga, cemas berlebihan. Rasa cemas ini normal, kita miliki, ini normal. Tapi kalau sudah berlebihan, ya ini berarti sudah nggak normal lagi ya, sudah nggak kondusif. Ya kita merasa panikan, ya merasa kita terlalu berpikir ekstra, ya akibat cemas tadi. Kita bisa terus tegang, ya gugup, ya pokoknya ini bisa mengganggu ya kehidupan kita sehari-hari ya kalau kita cemasnya berlebihan. Bahkan kondisi ini ya bisa mengakibatkan kita menyalahkan orang lain ya akibat rasa cemas yang kita alami. Yang keempat, bersikap paranoid. Gampangnya ya sikap ini itu sikap negatif ya ataupun parno, pikirannya parno. Ya pikirannya macam-macam, aneh-aneh. Ya misalkan kita, wah ini tadi rumah kalau kebuka sedikit ya nanti maling bisa masuk. Pokoknya langsung aneh-aneh pikirannya ya. Wah ini nanti kalau seandainya kita keluar nanti bisa diikuti orang, bisa dikejar orang. Jadi intinya sikapnya itu terlalu paranoid. Ya ini juga menandakan gangguan kepribadian. Beda dengan kita waspada ataupun antisipasi ya. Yaitu kondisi yang normal, yang alami. Tapi kalau sudah terlalu paranoid, berpikirnya aneh-aneh macam-macam sampai membuat kita jadi stres, ya ini yang sudah tidak normal lagi. Kelima, suka menyendiri. Umumnya kalau seandainya kita sekali-sekali ingin menyendiri, ingin sendirian, ya ataupun ingin menikmati suasana sendiri, ya itu normal. Ya tapi beda dengan orang yang memiliki gangguan kepribadian, ya justru dia menarik diri dari orang ataupun jarang bersosialisasi. Lebih nyaman dia menyendiri, ya ataupun sendirian. Jadi dia kurang minat dia untuk berhubungan sosial. Ya jadi dia gampangnya itu acuh tak acuh ya dengan lingkungan sekitar. Jadi dia lebih suka menyendiri ya, misalkan di dalam kamar terus menerus ya, ataupun ya dia suka sendirian di suatu tempat ya tanpa adanya orang lain, tanpa adanya hubungan sosial. Ya ini hati-hati. Ya sekarang banyak yang seperti ini. Yang keenam, perfeksionis. Ya siapa di sini yang tidak mau hal-hal yang sempurna, ya hal-hal yang tertata dengan baik, hal-hal yang enak dipandang gitu ya. Tapi kalau sudah terlalu perfeksionis, ya misalkan ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya ataupun gambarannya, dia langsung marah-marah, emosional, ya menyalahkan orang lain, bahkan dia bisa merugikan orang lain, ya ini ada sesuatu yang tidak normal. Yang ketujuh, selalu tampak kesal. Orang yang memiliki gangguan kepribadian ya ini biasanya dia selalu tampak kesal, ya lebih emosional, ya perfeksionis tadi ya, dan juga terlalu obsesif, berpikiran paranoid ya negatif terus ya, jadi dia mudah tersinggung, ya mudah
ya terbawa perasaan, baper, ya ini hati-hati juga. Ya umumnya ini akan mengakibatkan gangguan hubungan sosial ya, baik di lingkungan sekitarnya, lingkungan bekerja. Ya jadi memang ini harus dapat perhatian khusus. Ya kesehatan mental, ya misalkan salah satunya gangguan kepribadian, ya ini memang harus benar-benar apa ya? Harus benar-benar care ya, karena ketika kita sakit fisik kita akan tahu, orang sekitar kita juga akan tahu. Ya begitu juga ya, kalau seandainya sakit mental ini agak lain. Kenapa? Karena orang di sekitar kita nggak tahu, kita senyum-senyum ya, misalkan kita sedang ada masalah, orang sekitar kita yang merasa kita baik-baik saja padahal kita sedang punya masalah. Jadi sebaiknya apa solusinya? Ya ketika kalian sedang mengalami masalah ataupun sedang stres, ya itu sebaiknya ya atasi stresnya, bisa curhat, melakukan kegiatan yang menyenangkan, ya beribadah, ya kemudian juga melakukan hobi-hobi yang menyenangkan. Ya intinya stres itu harus diatasi. Ketika kita nggak mampu, ya sebaiknya minta bantuan psikolog, ya psikiater, ya ataupun dokter spesialis kejiwaan ya. Jadi memang harus diobati. Jangan malu-malu, ya karena ini akan berdampak pada kehidupan kita dan juga kehidupan orang di sekitar kita. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.